Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai hadis sahih li ghairihi dan hadis hasan li ghairihi dari kitab Taisir Mustalah Hadis karya Dr. Mahmud Tohan. As-sahihu li ghairihi, pembahasan tentang hadis sahih li ghairihi. Yang pertama, ta'rifuhu, pengertiannya. Wal hasanu li dzatihi idza ruya min tariqin akhar mithluhu aw aqwa minhu. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi apabila diriwayatkan hadis itu dari jalur yang lain yang sama dengan hadis hasan li dzatihi atau lebih kuat. Wa summiya sahihan li ghairihi, dan dinamakan ini dengan hadis sahih li ghairihi li'anna sihhata lam ta'ti min dzatis sanadil awwali, karena sesungguhnya derajat nilai-nilai kesahihan itu tidak muncul dari rangkaian sanad yang pertama. Wa innama ja'at bidindimami ghairihi lahu, hanya saja muncul derajat kesahihan itu dari menggabungkan sanad lain kepada sanad yang pertama tadi. Wa yumkinu taswiru dzalika bimu'adalatin riyadhiyatin ala syaklit tali, dan mungkin bagi kita menggambarkan hadis sahih li ghairihi dengan perumpamaan tematis seperti bentuk berikut, yaitu hasanun li dzatihi ditambah hasanun li dzatihi sama dengan sahihun li ghairihi. Maksudnya yaitu hadis hasan li dzatihi ditambah dengan hadis hasan li dzatihi akan menjadi hadis sahih li ghairihi. 2. Martabatuhu, martabatnya, yaitu huwa a'la martabatan minal hasani li dzatihi, martabatnya berada di atas hadis hasan li dzatihi, wa duna sahihi li dzatihi, dan berada di bawah hadis sahih li dzatihi. 3. Mithaluhu, contohnya, yaitu hadis Muhammad bin Amru, hadis yang bersumber dari Muhammad bin Amru an Abi Salamah, dari Abi Salamah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bunyinya, laula an asyqa ala ummati la amaratuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Sekiranya aku tidak menyulitkan umatku, maka aku sungguh akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika akan sholat. Qala Ibnu Salahi, berkata Ibnu Salah, fa Muhammadu bin Amru bin Alqamata minal masyhurina bisidqi wasyanati. Muhammad bin Amr bin Alqamah, beliau adalah sebagian dari orang-orang yang masyhur dan dengan kejujuran dan keterjagaannya. Lakinnahu lam yakun min ahlil itqan. Namun Muhammad bin Amr bin Alqamah ini bukanlah orang yang ahli itqan. Ahli itqan maksudnya adalah orang yang daya ingatnya sempurna. Jadi Muhammad bin Amr bin Alqamah ini daya ingatnya kurang sempurna. Hatta dha'afahu ba'duhum min jihati su'i hifdihi, sehingga sebagian ahli hadis mendhaifkan beliau dari segi buruknya hafalannya. Wa wathaqahu ba'duhum li sidqihi wa jalalatihi, dan sebagian ahli hadis lain mensikohkan beliau karena kejujuran dan kemuliaan beliau. Fahadithu min hadhil jahati hasanun, tapi hadis beliau dari jalur ini adalah hadis hasan.
falamma dhamma ila dzalika kaunuhu ruya min aujuhin ukhra zala bidzalika ma kunna nakhshahu alaihi min jihati su'i hifdhihi. Ketika bergabung kepada sanad hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah ini, kondisi sanad yang diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain, maka hilanglah dengan banyaknya jalur-jalur itu hal-hal yang kita khawatirkan terhadap Muhammad bin Amr bin Alqamah, yaitu dari sisi lemahnya atau buruknya hafalan beliau. Wanjabara bihi dzalika naqsul yasiru, dan jalur-jalur yang lain itu membantu kekurangan yang sedikit. Fasahha hadzal isnadu, maka sanad ini menjadi sahih. Waltahaqa bidarajatis sahihi, dan naiklah ia ke derajat hadis sahih. Lanjut pada pembahasan hadis hasan li ghairihi. Al-hasanu li ghairihi. Pembahasan terkait hadis hasan li ghairihi. Yang pertama, ta'rifuhu, pengertiannya. Huwa dha'ifu idza ta'addadas turukuhu. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif apabila jalurnya banyak. Walam yakun sababu dha'fihi fisqar rawi au kadzibahu. Dan tidak ada sebab kedhaifan hadis itu karena kefasikan periwayatnya atau karena dustanya. Yustafadu min hadat ta'rifi, disimpulkanlah dari yang disebut barusan, annad dha'ifa yartaqi ila darajatil hasani li ghairihi bi amrayni, bahwasannya hadis dhaif bisa naik derajatnya ke hasan li ghairihi dengan dua perkara, yaitu yang pertama, ayyurwi min tariqin akhara fa aktsara. Hadis dhaif itu harus diriwayatkan dari jalur yang lain atau lebih dari satu jalur. Ala ayyakuna tariqu al-akharu mithlu au aqwa minhu. Dengan catatan bahwa jalur lain itu sama kekuatannya dengan jalur yang pertama atau lebih kuat darinya. Yang kedua, ayyakuna sababu dha'fil hadithi imma su'a hifdhi rawihi, bahwa ada sebab kedhaifan hadis itu ada kalanya karena buruknya hafalan perawi, wa imma inqita'an fi sanadihi, dan ada kalanya karena keterputusan di dalam sanadnya, au jahalatan fi rijalihi, atau adanya kemajulan pada sebagian periwayatnya. 2. Sababu tasmiyatuhu bidzalika, sebab penamaan hadis ini dengan istilah hadis hasan li ghairihi. Wa sababu tasmiyatuhu bidzalika annal hasana lam ya'ti min dzatis sanadil awwali. Dan sebab penamaan hadis ini dengan istilah hadis hasan li ghairihi, bahwasannya derajat hasan tidak muncul dari rangkaian sanad yang pertama. Wa innama ata min indimami ghairihi lahu. Hanya saja muncullah derajat hasan itu dari menggabungkan sanad yang lain kepada sanad yang pertama. Wa yumkinu taswiru irtiqa'il haditsid dha'ifi ila martabatil hasani li ghairihi bimu'adalatin riyadiyatin ala nahwit tali. Dan memungkinkan menggambarkan naiknya derajat hadis dhaif kepada tingkat hasan li ghairihi dengan persamaan sistematis sebagai berikut, yaitu dhaifun ditambah dhaifun sama dengan hasanun li ghairihi. Maksudnya hadis dhaif ditambah dengan hadis dhaif maka akan menjadi hadis hasan li ghairihi. 3. Martabatuhu,
martabatnya hadis hasan li ghairihi. Al-hasanu li ghairihi adna martabatan minal hasani li dzatihi. Hadis hasan li ghairihi martabatnya berada di bawah hadis hasan li dzatihi. Wa yanbani ala dzalika annahu law ta'arada al-hasanu li dzatihi ma'al hasani li ghairihi quddimal hasanu li dzatihi. Maka terbangunlah kesimpulan apa yang dibicarakan barusan. Seandainya terjadi kontradiksi makna dari hadis hasan li dzatihi dengan hadis hasan li ghairihi, maka yang didahulukan adalah hadis hasan li dzatihi. 4. Hukmuhu. Hukumnya hadis hasan li ghairihi. Huwa minal maqbulil ladzi yuhtajju bihi. Hadis hasan li ghairihi merupakan sebagian dari hadis maqbul yang bisa dijadikan hujjah dengan hadis tersebut. 5. Mithaluhu, contohnya yaitu ma rawahu Tirmidzi wa hassanahu min tariqi Syu'bah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau putuskan derajatnya sebagai hadis hasan yang bersumber dari jalur Syu'bah. An Asim bin Ubaidillah, dari Asim bin Ubaidillah, an Abdillah bin Amir bin Rabi'ah, dari Abdillah bin Amir bin Rabi'ah, an abihi, dari abinya yaitu Amir bin Rabi'ah, anna amra'ata min bani Fazarata tazawwajat ala na'laini, bahwasannya seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Araditu min nafsika wa malika bina'laini?" Apakah kamu ridho dari dirimu dan hartamu dimaharkan dengan sepasang sandal? Qalat, kemudian perempuan itu menjawab, "Na'am, ya." Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fa'ajaza, maka Nabi pun membolehkan. Qala at-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa fil babi an Umar, hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah, wa Sahli bin Sa'din dan Sahal bin Sa'ad, wa Abi Sa'idin dan Abi Sa'id, wa Anasin dan Anas, wa Aisyata dan Aisyah, wa Jabirin dan Jabir, wa Abi Hadratin al-Aslamiyu dan Abi Hadrat al-Aslami. Qultu, berkata Imam Tirmidzi, fa'asimun dha'ifun li su'i hifdihi, maka Asim adalah perawi yang dhaif karena hafalannya yang buruk. Faqad hassana lahu Tirmidzi hadal haditha, dan sungguh telah menghasankan Imam Tirmidzi terhadap hadis ini limaji'ihi min ghairi wajhin, karena munculnya hadis ini dari jalur yang lain.